Nah, adapun untuk hasil dan pembahasan dari percobaan yang telah kami lakukan, yang pertama itu dari telinga bagian kanan praktikan, kami menemukan bahwa jarak pendengaran hilang itu di jarak 16 cm. Kemudian jarak pendengaran kembali atau jarak kembali mendengar itu di jarak 7 cm. Kemudian untuk telinga kirinya itu jarak pendengaran hilang di jarak 34,5 cm. Kemudian untuk jarak kembali mendengar memiliki jarak 27,5 cm. Nah, dari hasil percobaan tersebut dapat kami simpulkan bahwa praktikan ini memiliki telinga kiri yang lebih tajam pendengarannya daripada telinga kanannya. Hal tersebut bisa dilihat dari jarak pendengaran yang hilang dan jarak kembali mendengar yang dimiliki oleh praktikan. Nah, ketajaman pendengaran seseorang itu berbeda-beda dengan orang lain. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor usia, faktor kebisingan, dan juga dipengaruhi oleh otak kanan dan kirinya. Suara atau stimulus merupakan rangsangan dalam pendengaran kita. Nah, suara ini terdiri dari getaran dan amplitudo yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga akan dikenali oleh reseptor yang berbeda di dalam otak kita. Nah, misalnya jika kita mendengar frekuensi yang tinggi, maka akan dikenali sebagai nada tinggi oleh otak. Kemudian jika kita mendengar amplitudo yang tinggi, maka akan didengar sebagai suara yang tinggi oleh otak. Begitu juga dengan frekuensi dan amplitudo yang rendah. Nah, mekanisme dari sistem pendengaran kita dimulai saat stimulus suara ditangkap oleh pina atau daun telinga. Kemudian dari pina ini stimulus suara akan menuju kanal auditori, di mana kanal auditori ini disebut juga sebagai saluran pendengaran. Nah, dari kanal auditori ini kemudian akan diteruskan ke membran tipani atau di gendang telinga. Nah, di stimulus suara di gendang telinga ini akan menggetarkan gendang telinga. Nah, kemudian dari getaran tersebut juga akan menggetarkan tulang pendengaran. Yang tulang pendengaran ini terdiri dari malleus, incus, dan juga stapes. Nah, kemudian ketiga tulang pendengaran ini akan memperkuat stimulus suara tadi sehingga memudahkan gelombang suara untuk bisa sampai ke telinga bagian tengah. Nah, dari telinga bagian tengah yang berisi cairan ekstraseluler yakni perilim dan endolim. Kemudian getaran suara akan menyebabkan tulang telinga stapes mengetuk-ngetuk jendela oval pada telinga bagian tengah. Kemudian setelah itu dari jendela oval stimulus suara tersebut akan masuk ke klokea atau telinga bagian dalam. Nah, stimulus suara yang berupa gelombang suara tadi setelah masuk ke dalam klokea akan menggetarkan membran basilar ke atas dan ke bawah. Kemudian hal tersebut juga akan memicu organ Corti yang berisi ribuan reseptor untuk bergetar juga. Nah, dari peristiwa bergetarnya organ Corti tersebut juga akan memicu stereocilia untuk menekuk dan menyentuh membran tektorial. Nah, di peristiwa penekukan dari stereocilia ini akan menyebabkan atau memicu aktivitas mekanoreseptor yang menyebabkan kanal ion K+ dan juga Ca2+ terbuka. Nah, sehingga terjadi peristiwa depolarisasi. Kemudian setelah itu akan terbentuk impuls. Nah, impuls yang terbentuk akan diteruskan dari sel rambut ke sel saraf auditori melalui neurotransmitter. Nah, dari neurotransmitter ini, impuls kemudian akan diteruskan ke saraf pendengaran pada otak atau tepatnya pada lobus temporal di korteks auditori. Nah, selanjutnya impuls tadi akan dipersepsikan menjadi nada atau suara yang bisa kita dengar. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 yaitu jawabannya adalah dengan menutup mata praktikan, maka proses kognitif otak praktikan itu akan lebih berkurang sehingga mengurangi terjadinya distraksi atau gangguan. Nah, misalnya kebisingan seperti itu. Jadi, praktikan akan lebih fokus untuk melakukan percobaan sehingga hasil yang didapat juga akan lebih bagus.